kita juga harus senang karena Tuhan sayang kita. Kita sayang Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Yesus cinta semua anak di dunia.
Halo teman-teman semuanya, selamat kembali beribadah di JMI Moan Sunday School kelas besar. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan kisah kelanjutan dari cerita Yusuf. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Kami bersyukur meskipun pandemi, kami boleh sama-sama beribadah, boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, minggu lalu kita setelah melihat bagaimana Yusuf dari dijual, dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, masuk ke dalam penjara, kemudian diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, setelah 7 tahun kelimpahan di Mesir, akhirnya mimpi yang diartikan oleh Yusuf benar-benar terjadi. Datanglah 7 tahun kelaparan di Mesir. Namun kelaparan tersebut bukan hanya terjadi di Mesir. Ternyata kelaparan tersebut juga terjadi di berbagai daerah, termasuk juga tempat tinggal dari Yakub, ayahnya Yusuf dan saudara-saudara Yusuf. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa di Mesir dijual gandum, maka ia mengutus anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Namun, ia tidak membiarkan Benyamin untuk ikut pergi ke Mesir membeli gandum. Kenapa? Karena Benyamin adalah adik dari Yusuf, dan Yusuf Benyamin adalah anak-anak yang lahir dari istri kesayangan Yakub, yaitu Rahel. Ia tidak ingin sama sekali Benyamin mendapat kecelakaan karena ia telah kehilangan Yusuf, dan ia begitu sedih akan kehilangan tersebut. Saudara-saudara Yusuf setelah diutus, mereka pun pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan benar di Mesir mereka bertemu dengan Yusuf. Dan mereka berlutut sampai mukanya ke tanah. Yusuf mengenali mereka, namun mereka tidak kenal terhadap Yusuf. Yusuf teringat akan mimpinya di mana saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya. Dan ketika ia melihat saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya pada saat itu sampai mukanya ke tanah, ia tahu tergenapilah mimpinya itu pada saat itu. Yusuf menegur saudara-saudaranya dengan membentak, "Dari mana kamu?" Saudara-saudara Yusuf menjawab Yusuf, "Kami dari Kanaan, datang untuk membeli bahan makanan." Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Kamu ini pengintai, dan kamu datang kemari untuk melihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi saudara-saudara Yusuf berkata, "Tidak, tuanku, hamba-hambamu ini hanya datang untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini orang jujur. Kami dari tanah Kanaan, dan kami 12 orang bersaudara. Kami anak dari satu orang ayah. Yang paling bungsu ada bersama dengan ayah kami, dan yang seorang lagi sudah tidak ada lagi." Namun Yusuf bersikeras bahwa mereka adalah pengintai. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Demi hidup Firaun, kalian semua tidak akan pergi dari sini, jikalau yang bungsu tidak datang kemari. Biarlah satu orang dari antara kalian pergi untuk menjemput adikmu itu, dan yang lainnya tinggal terkurung di sini. Dengan demikianlah perkataan kalian dapat diuji demi nyawa Firaun." Yusuf kemudian memasukkan saudara-saudaranya ke dalam tahanan selama 3 hari lamanya. Setelah 3 hari, Yusuf baru kembali berbicara kepada saudara-saudaranya. Ia menyuruh saudara-saudaranya untuk pergi membawa gandum untuk seisi rumah mereka. Namun, salah satu di antara mereka harus terkurung di dalam tahanan. Dan hanya dengan membawa saudara bungsulah mereka dapat
membebaskan saudara mereka dari tahanan penjara. Kemudian setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Yusuf, diperbuatlah seperti itu oleh mereka. Mereka kemudian teringat akan dosa mereka terhadap Yusuf dan berkata satu kepada yang lain, "Benar-benarlah kita telah menanggung dosa kita kepada adik kita Yusuf. Bukankah betapa sesaknya hatinya ketika ia memohon kepada kita untuk tidak melakukan dosa yang kita lakukan, melemparkannya ke dalam sumur dan menjualnya. Namun kita semua tidak mendengarkannya." Ruben, saudara yang paling sulung, menjawab mereka, "Bukankah telah kukatakan dulu terhadap kalian semua, jangan berbuat dosa terhadap anak ini? Namun kalian semua tidak mendengarkan aku. Dan sekarang darahnya lah yang dituntut daripada kita." Yusuf mendengar semua yang mereka katakan. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti apa yang mereka percakapkan. Karena pada saat itu Yusuf berbicara kepada mereka melalui juru bahasa. Dan Yusuf memerankan diri seakan-akan ia tidak mengerti bahasa mereka. Yusuf begitu sedih mengingat kembali masa lalunya dan ia mengundurkan diri lalu menangis. Setelah membasuh mukanya, Yusuf pun kembali kepada saudara-saudaranya dan memerintahkan untuk membelenggu Simeon, sedang saudara-saudaranya kembali dengan membawa gandum ke Kanaan. Yusuf memerintahkan untuk mengisi karung gandum yang telah dibawa oleh saudara-saudaranya dan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum tersebut. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu bahwa uang mereka diletakkan kembali di dalam karung gandum tersebut. Setelah mereka di dalam perjalanan pulang dan membuka karung gandum tersebut, terkejutlah mereka bahwa uang mereka masih ada di dalam dan tawarlah hati mereka. Ketika mereka bertemu kembali dengan Yakub, ayah mereka, diceritakanlah segala sesuatunya kepada Yakub. Yakub dengan sedih berkata kepada mereka, "Kamu sekalian membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kalian bawa. Aku inilah yang menanggung segala sesuatunya." Namun dengan indahnya dan dengan penuh tanggung jawabnya, Ruben berkata kepada Yakub, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jikalau Benyamin tidak saya bawa kembali kepadamu." Yakub menjawab mereka, "Anakku ini tidak akan pergi bersama-sama dengan kalian. Dia ini tinggal yang satu-satunya. Dan jikalau dia ini tertimpa bencana atau kecelakaan, kalian akan mengakibatkan aku yang ubanan ini pergi ke dalam dunia orang mati dengan duka cita." Teman-teman, dari kisah yang singkat ini, kita bisa sama-sama belajar. Ada dua hal yang begitu indah. Teman-teman, setelah sekian lama, inilah kali pertama Yusuf dan saudara-saudaranya berjumpa kembali. Dan sekian lama ternyata bukan hanya Tuhan mengubah Yusuf, Tuhan juga mengubah hati saudara-saudaranya. Hati nurani saudara-saudaranya terus menegur mereka bahwa mereka telah berdosa terhadap Yusuf dan mereka menyesalinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang begitu indah yang Tuhan utarakan di dalam kisah ini, bahwa 10 orang saudara-saudaranya begitu merasa bersalah, begitu menyesal, sehingga
Kejadian-kejadian yang mereka alami selama di Mesir terus membuat mereka teringat bahwa mereka demikian berdosa terhadap Yusuf. Mereka begitu berdosa karena mereka tidak menghiraukan sesaknya hati Yusuf ketika ia meminta dan memohon agar mereka tidak melemparkan mereka ke sumur dan tidak menjualnya. Saudara-saudara Yusuf berubah. Teman-teman, hal kedua yang bisa kita pelajari. Saudara sulung dari Yusuf, Ruben. Ketika Yusuf hendak dicelakakan oleh saudara-saudara yang lain, Ruben pada saat itu sebagai saudara yang paling sulung tidak berani berkata secara terus terang kepada saudara-saudaranya untuk tidak membunuh Yusuf. Ia ingin menyelamatkan Yusuf, namun ia tidak berani berterus terang. Dan ia mengatakan kepada saudara-saudaranya, lemparkan saja Yusuf ke dalam sumur dengan pemikiran bahwa nantinya ia akan menyelamatkan Yusuf. Ia tidak berani berterus terang pada saat itu. Ia tidak berani stand out. Namun kali ini Ruben sudah lain. Teman-teman kalau lihat bagaimana Ruben saat ini begitu bertanggung jawab. Ia menjawab kepada ayahnya bahwa kedua anaknya boleh ayahnya Yakub bunuh jika ia tidak berhasil membawa pulang Benyamin. Ruben saat ini berubah menjadi pribadi yang begitu bertanggung jawab baik terhadap Simeon, baik terhadap Benyamin, saudaranya, dan seisi keluarga Yakub. Teman-teman, kita lihat di sini. Tuhan bekerja begitu indahnya mengubah saudara-saudara Yusuf. Teman-teman, kita mau belajar. Apakah kita mempunyai dosa-dosa yang selama ini mungkin tidak kita sadari? Mari kita renungkan. Jikalau hati nurani kita menegur kita, mari kita seperti saudara-saudara Yusuf, kita belajar berbalik dari dosa-dosa kita, menyesalinya sedalam-dalamnya di hadapan Tuhan dan bertobat. Dan kita juga mau belajar seperti Ruben yang begitu bertanggung jawab. Ruben yang saat ini begitu bertanggung jawab terhadap saudara-saudaranya. Mari kita belajar dua hal ini dari kisah pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya yang membeli gandum di Mesir. Minggu depan kita akan mendengarkan cerita selanjutnya, bagaimana kisah selanjutnya dari Yusuf dan saudara-saudaranya. So stay tuned next week. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab seperti Ruben dan juga menyadarkan kita akan semua dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami boleh berubah seperti Ruben yang mulai bisa belajar bertanggung jawab. Tuhan juga ubah hidup kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu, kami boleh seperti saudara-saudara Yusuf. Jika ada dosa di dalam hidup kami, yang mungkin sudah lama dan kami tidak sadari, Tuhan tegur kami kembali. Tuhan ingatkan kami melalui hati nurani kami. Roh-Mu ya Tuhan kiranya bekerja di dalam hati kami, menyadarkan kami akan dosa kami, menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Engkau Yesus untuk menebus segala dosa kami, dan kami butuh Engkau Tuhan untuk boleh kembali melakukan segala apa yang Engkau perintahkan di dalam firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kisah yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berikan kami kesehatan dan kekuatan. Memberikan keluarga kami, melindungi keluarga kami dengan memberikan kesehatan bagi setiap anggota keluarga kami. Terpujilah, termulialah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, berserah. Amin. Bye. See you next week.